Nasdem menduga Jokowi bertanya karena seolah-olah Anies sudah punya cawapres. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Berbicara wajar, masa mau tahu semuanya? Ya, ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024, tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu. Pak Surya Paloh sebelum-sebelumnya juga nggak pernah membicarakan tentang reshuffle yang sudah sekian kali, termasuk apabila ada Nasdem terikut di dalamnya. Jadi pertemuan kemarin itu saya kira pesan yang paling dalam adalah silaturahmi sebuah keniscayaan. Siapapun kita, apapun posisi kita di bangsa ini, kita harus bersilaturahmi satu dan yang lain untuk membangun kekuatan besar menghadapi dunia yang lebih kompleks masa yang akan datang, dunia global. Yang dalam beberapa bulan terakhir itu seperti terpisahkan oleh jarak. Nah, terutama sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres Oktober 2022, itu kita lihat ada semacam jarak yang memisahkan keduanya. Kalaupun toh ada 1-2 pertemuan pasca deklarasi, itu seperti hambar. Misalnya beberapa kali pertemuan yang melibatkan koalisi pemerintah, Nasdem tidak diajak. Ya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengungkapkan jika Presiden Jokowi sempat menanyakan siapa sosok cawapresnya Anies Baswedan dalam pertemuannya di istana beberapa waktu yang lalu. Nasdem menduga Jokowi menanyakan itu lantaran muncul sosok tertentu yang seolah telah terpilih menjadi cawapresnya Anies. Pak Jokowi menanyakan tentang siapa capres Anies karena selama ini infonya kan beredar-edar. Bedanya itu beda-beda, atau seakan-akan Mas Anies itu sudah punya cawapres, atau seakan-akan Pak Surya sudah menyetujui salah satu cawapres, ya kan? Itu kan rumor yang besar ya. Jadi mengkonfirmasi bahwa itu belum ada cawapresnya Anies, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Ditanya apakah Jokowi sempat memberikan rekomendasi nama sosok cawapres Anies kepada Paloh, Ali menegaskan tak ada usulan tersebut. Menurutnya pertanyaan Jokowi kepada Paloh itu lantaran keduanya masih memiliki hubungan dekat yang galau. Kalau saya sangat memahami ya, kalau kemudian mengkonfirmasi itu sebagai karena Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu kan dua sosok yang sangat susah terpisahkan ya, punya hubungan emosional yang sangat kuat. Jadi kalau kemudian pada jerak-jerak katanya tuh ya, manusiawi antara orang-orang yang bersahabat dan merasa ini ya itu manusiawi. Tapi jauh dari itu, mereka punya hubungan yang sangat dalam. Jadi ketika kemudian ada pertanyaan itu ya sebagai sahabat kan tentunya. Dan memang diberitakan sebelumnya, Paloh membeberkan isi pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara Jakarta belum lama ini. Paloh mengungkapkan Jokowi sempat menanyakan sosok cawapres dari Anies Baswedan. Paloh menyebut jika sosok cawapres masih berada di genggaman Anies, dia juga tidak menutup kemungkinan bakal ada pertemuan antara Jokowi dan Anies Baswedan. Selanjutnya dia menegaskan bahwa suasana politik harusnya tidak dibawa ke arah yang terlalu tegang. Paloh menegaskan harusnya parpol mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan memikirkan siapa kawan atau lawan. Ya macam-macam ya, saya katakan dari awal tadi tuh. Kalau suasana ini nggak dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ini lawan, ini kawan, siapa yang mendapatkan manfaat ya bangsa kita ini kan semuanya ya. Kita rindu pada pikiran-pikiran yang seperti itu, ujarnya. Nah, reshuffle atau perombakan kabinet sendiri dilakukan Presiden Jokowi awal pekan ini. Menteri Komunikasi dan Informasi dari Partai Nasdem Joni G. Plate yang tersangkut kasus hukum diganti. Namun penggantinya bukan dari Partai Nasdem melainkan Koordinator Relawan Jokowi atau Projo Budi Ari. Publik kemudian menganggap hubungan Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh semakin renggang. Tidak berselang lama setelah pergantian kabinet dilakukan, Presiden Jokowi dan Surya Paloh melakukan pertemuan di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Juli 2023. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Surya Paloh terlihat bergembira dengan wajah yang berbinar-binar usai pertemuan dengan Jokowi? Seperti kakak adik ya. Ya, pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sendiri dengan Presiden Joko Widodo dinilai telah mencairkan suasana Nasdem dengan istana yang membeku beberapa waktu belakangan.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan hubungan Surya Paloh dengan Jokowi seperti satu keluarga abang dan adiknya. Saat satu sama lain berulang tahun, keduanya saling memberikan selamat. Pernah satu waktu Presiden ulang tahun datang ke kediaman Surya Paloh, mereka merayakan berdua. Surya membawa kue untuk Jokowi dan keduanya juga berdoa bersama untuk merayakan ulang tahun Jokowi. Willy menyatakan hubungan dan kedekatan Surya Paloh dan Presiden Jokowi punya keunikan yang tak bisa dicerna secara normatif. Pertemuan di istana pada Senin kemarin itu telah membuktikan keunikannya. Meski ada perbedaan dalam politik, namun Surya tetap menemui Presiden Jokowi. Dan terkait penggantian Johnny G. Plate di posisi Menkominfo, Willy menyatakan Nasdem menerima sepenuhnya keputusan dari Presiden Jokowi. Di internal juga tidak ada pembahasan siapa yang akan direkomendasikan Nasdem kepada Presiden Jokowi sebagai pengganti Johnny. Fokus Nasdem tidak ada lagi kepada portofolio, tapi bagaimana komitmen menyelesaikan koalisi pendukung pemerintah sampai selesai. Apa hikmah yang kita ambil dari proses ini? Peluang penyalahgunaan kekuasaan Nasdem jadi semakin kecil, kata Willy. Adapun pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi berlangsung di Istana Merdeka pada Senin sore kemarin, 17 Juli 2023. Ya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengungkapkan jika Presiden Jokowi sempat menanyakan siapa sosok cawapresnya Anies Baswedan dalam pertemuannya di Istana beberapa waktu yang lalu. Nasdem menduga Jokowi menanyakan itu lantaran muncul sosok tertentu yang seolah telah terpilih menjadi cawapresnya Anies. Pak Jokowi menanyakan tentang siapa capres Anies karena selama ini infonya kan beredar-edar. Bedanya itu beda-beda tuh, seakan-akan Mas Anies itu sudah punya cawapres atau seakan-akan Pak Surya sudah menyetujui salah satu cawapres, ya kan? Itu kan rumor yang besar ya. Jadi mengkonfirmasi bahwa itu belum ada cawapresnya Anies, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Ditanya apakah Jokowi sempat memberikan rekomendasi nama sosok cawapres Anies kepada Paloh, Ali menegaskan tak ada usulan tersebut. Menurutnya pertanyaan Jokowi kepada Paloh itu lantaran keduanya masih memiliki hubungan dekat yang galau. Kalau saya sangat memahami ya, kalau kemudian mengkonfirmasi itu sebagai karena Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu kan dua sosok yang sangat susah terpisahkan ya, punya hubungan